warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Ananda Cahaya Firly Ivanka with NPM 2241137. Di sini saya akan membacakan materi 3, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang berisi tentang 1. Definisi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, evolusi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, peran manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, tujuan manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Evolusi manajemen. Evolusi manajemen melewati 3 hal, yaitu 1. Definisi stake, yaitu ketika manajer personalia menyelenggarakan program-program yang kurang memberikan manfaat untuk mengurangi kecanduan karyawan dan kemungkinan perpecahan. Yang kedua, perencanaan manpower. Dalam tahap ini digunakan kebutuhan pekerjaan dan perekrutan seleksi, training untuk menjamin terpenuhnya target manpower. Yang ketiga, manfaat sumber daya manusia strategis. Ketika manajemen sumber daya manusia seharusnya lebih proaktif dalam memecahkan masalah manajemen perusahaan dan dalam memberikan kontribusi efektivitas organisasional. Yang definisi perencanaan manajemen. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Serta perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan dilakukan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Strategic planning adalah cara sebuah bisnis atau organisasi yang menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, memperkuat operasi. Selain itu, aktivitas ini juga memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan sehari-harinya bersinergi dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Mengapa perencanaan strategi diperlukan? Karena perencanaan strategi membawa banyak manfaat bagi bisnis dan semua orang yang terlibat. Di antaranya yaitu 1. Mengomunikasikan rencana strategis. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, menetapkan arahan bisnis. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Serta mengembangkan karyawan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan.
Metode yang digunakan dalam pengembangan karyawan: 1. Training atau pelatihan. 2. Program pendidikan. Yang ketiga, magang. Yang keempat, uji kompetensi. Yang kelima, pengayaan pekerjaan. Yang keenam, workshop, komite atau membuat kelompok kerja. Yang ketujuh, rotasi kerja. Yang kedelapan, promosi. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu atau tim atau kelompok. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi wajib memiliki kinerja sumber daya manusia yang efektif dan efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu dan kelompok. Dengan kata lain, manajemen kinerja memiliki fokus utama yaitu terhadap perencanaan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, yang mana kinerja yang direncanakan harus dapat meningkat dari waktu ke waktu. Peran manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang produktif dan berkembang. Itu merupakan tugas manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi adalah mengatur seluruh karyawan agar secara efektif melakukan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan biaya untuk organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan: memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif, menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani, kesempatan yang adil di antara seluruh sumber daya manusia. Dan tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sekian penjelasan tentang materi 3 dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam perkataan, saya mohon maaf. Untuk segalanya saya ucapkan terima kasih.